Mereka akan terpuruk kehidupannya setelah menyakitimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan ya di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sabel, aku acak, dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya, mereka akan terpuruk kehidupannya setelah menyakiti kamu ya, ataupun mungkin sebuah karma ya yang akan mereka dapatkan. Oke, fokus, konsentrasi teman-teman. Karma apa, konsekuensi apa yang bakal mereka hadapi, rasakan, dan keterpurukan apa, ya kan, kehancuran apa. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Fake of Wands. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini teman-teman terhadap kehidupan kamu, pada akhirnya mungkin setelah kehidupan kamu, ya kan, selama ini selalu saja dipenuhi dengan berbagai masalah, ujian, tantangan yang sangat begitu besar ya, yang sangat begitu rumit. Ketika masalah demi masalah itu selalu datang silih berganti, ketika mungkin ujian itu benar-benar begitu berat kamu rasakan, baik yang timbulnya datangnya dari diri kamu sendiri, ataupun mungkin timbulnya datangnya dari orang-orang yang memang sengaja menghancurkan kehidupan kamu. Terlepas dari apapun itu track recordnya teman-teman, yang jelas aku melihat ada sebuah kemenangan kembali yang akan kamu peroleh, yang akan kamu dapatkan, ya kan? Seakan-akan kehidupan kamu akan berubah, akan kembali membaik seperti dulu, dan bahkan lebih dari apa yang mungkin selama ini belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Kalau sukses banget di dalam karir kah, dalam pekerjaan kah, bisnis kah, ya kan, rumah tangga kah, kesehatan kah, nah itu dia. Oke, jadi ketika kita berbicara masalah kemenangan besar teman-teman, berarti kan secara menyeluruh bakal ada kemenangan baik, ya kan, dan akan ada kemenangan buruk, gitu loh. Kemenangan buruk di dalam hal apa, siapa teman-teman? Tentu seseorang yang aku maksud selama ini sudah menyakiti kehidupan kamu. Jadi The Tower ini katanya menggambarkan tentang bagaimana keterpurukan kehidupan mereka nantinya teman-teman. Mereka bakal mengalami kok sesuatu hal yang mungkin selama ini sudah kamu alami terlebih dahulu ya. Karena memang selama ini mereka yang selalu banyak teman-teman membuat kehidupan kamu jadi berantakan. Jadi mereka akan merasakan keterpurukan tersebut dan bahkan lebih dari itu gitu. Ya kan? The Tower ini katanya menggambarkan tentang kehancuran, pengkhianatan, kegagalan, keterpurukan. Ya, kemudian kesehatan ini juga jatuh sakit. Ya. Ya kalau secara menyeluruh memang banyak hal-hal buruk yang akan terjadi terhadap kehidupan mereka. Pengkhianatan juga di dalam sebuah hubungan. Jadi seolah-olah karma yang bakal mereka tuai ini teman-teman lebih sakit dari apa yang mungkin kamu rasakan. Dan bahkan bisa saja ya 10 kali lipatnya, 100 kali lipatnya, dan bahkan mungkin saja 1000 kali lipatnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena aku punya The High Priestess teman-teman. Ini kartu yang melambangkan tentang sebuah karma. Kartu ini melambangkan tentang bagaimana ya kan doa dan sumpah serapahmu terhadap mereka, dia dan mereka teman-teman. Ya wajar lah ya, siapapun orangnya deh teman-teman, gak usah berbicara muluk-muluk banget deh. Jadi kalau misalkan disakiti, emang iya ya, langsung mendoakan kebaikan. Aku rasa itu sesuatu hal yang mungkin ada, tetapi persentasenya bakal sangat kecil banget, ya kan? Mungkin dari 1000 orang hanya 1 orang. Tapi pasti ingin lah
Orang yang menjolimi itu bisa bertobat. Inginlah yang menjolimi itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh seseorang yang terjolimi. Pasti seperti itu. Nah, sebenarnya secara spiritual di sini juga kamu cukup bagus, teman-teman. Ya kan? Hubungan kedekatan diri kamu dengan Tuhan mungkin iya kamu sempat diberikan sebuah ujian terlebih dahulu karena ya Tuhan ingin melihat kamu tuh sabar, gitu ya kan. Dan pada akhirnya aku punya Nine of Swords, 9 pedang. Ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana teman-teman mereka bakal menuai karmanya. Ya, karma keterburukan yang selama ini kamu rasakan itu akan kembali kepada diri mereka semua. Ya, keterburukan sekali lagi masalah demi masalah ini akan mereka hadapi tanpa henti loh. Baik dari mungkin masalah keuangannya, rezekinya, ya kan yang macet, seret, mungkin masalah kesehatannya. Kalau kesehatan sih sudah cukup terlihat teman-teman. Mereka bakal jatuh sakit dan bahkan mungkin lumpuh kali ya. Oke? Dan mungkin bisa saja death. Nah, jadi dari kartu ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah kemenangan ya. Kemenangan yang memang secara menyeluruh akan begitu banyak ya. Karena karma keburukan juga segera terjadi terhadap kehidupan mereka ketika selama ini kamu berharap ya kan mungkin seseorang tersebut sudah merebut kebahagiaan kamu selama ini, merebut pasangan kamu, ya kan merebut jabatan kamu, merebut usaha kamu, bisnis kamu, ya dan bahkan kebahagiaan kamu yang lain secara menyeluruh, teman-teman. Nah, kemudian aku punya Seven of Cups, 7 jangkir muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah harapan dan keinginan gitu ya. Jadi memang sih kamu ingin semuanya terlihat lebih baik. Kamu ingin semuanya berakhir dengan baik-baik. Ya, kamu ingin agar keuangan kamu bisa lancar, berlimpah, kamu ingin dijauhkan dari orang-orang toksik yang selama ini selalu mengganggu, mengusik kehidupan kamu. Ya kan? Seperti itulah pada intinya teman-teman. Selalu kebaikan. Kamu mau doakan yang baik-baik, tetapi sebaik apapun doa yang kamu lakukan, ketika karma itu sudah berjalan, teman-teman, maka tetap dampaknya adalah keterpurukan terhadap mereka. Nah, lagi dan lagi, masalah keuangan yang bakal terpuruk, masalah kesehatan yang bakal terpuruk, masalah hubungan mereka yang bakal terpuruk, iya kan? Dan bahkan mungkin kalau berbicara masalah kesehatan, sakit yang bakal mereka alami ini bukan sesuatu hal yang biasa, teman-teman. Ya, dan bahkan mungkin tidak akan bisa dan mampu disembuhkan, mohon maaf, ya, oleh dukun ataupun oleh medis lainnya. Karena memang penyakit yang mereka alami ini karena perbuatan mereka sendiri. Dan mungkin dengan cara bertobat lah, ya kan, sebenar-benarnya tobat, maka bisa saja itu akan membuat mereka akan kembali membaik. Tetapi karma itu juga akan tetap berjalan ketika kesehatan mereka sudah stabil, tetap kondisi keuangan mereka itu kan akan benar-benar hancur, teman-teman. Ya, jadi berbicara masalah keterpurukan cukup banyak untuk mereka, teman-teman, dan sebuah kemenangan cukup terlihat, kemenangan yang akan kamu peroleh. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.